Dina melirik Miranda di sampingnya yang hanya diam. Dina tidak habis pikir kenapa Miranda bisa-bisanya diam saat harga dirinya dijatuhkan. Dia saja sebagai teman Miranda marah. Tapi, mungkinkah alasan perempuan itu bungkam karena mulai mempercayai ucapan omong kosong Lina? Bersambung. 86. Sudah selesai. Apa maksudmu? Serang Lina berang. Pertanyaan ambigu Miranda yang diucapkan dengan intonasi tenang membuatnya tak nyaman. Sudah selesai bicara omong kosongnya. Kalau sudah selesai kami pamit undur diri. Semua ucapanmu membuat kamu ingin tertawa. Tapi karena ada aturan norma, kami menahannya untuk membuatmu merasa dihargai. Miranda tersenyum tulus dan segera membelitkan lengannya di lengan Dina. Tanpa adegan tabrak-menabrak bahu yang sudah Dina perkirakan, Miranda meninggalkan Lina di lorong rumah sakit. Tadi itu keren sekali, astaga. Komentar Dina antusias. Aku pikir kamu terhasut omongannya. Tentu saja tidak, dia hanya perempuan yang banyak bicara. Dan banyak bicara biasanya penuh omong kosong, timpal Miranda meringis. Kamu bawa mobil, Di? Tanya Geraldian di depan. Pintu mobil penumpang sudah lelaki itu buka untuk Miranda. Dina mengangguk. Yep, aku akan naik mobilku sendiri. Miranda memastikan punggung Miranda sudah masuk ke mobilnya sebelum memasuki pintu yang sudah Geraldian buka untuknya. Terima kasih, Geral. Apapun untukmu, sayang, timpal Geraldian membuat pipi Miranda bersemu. Bagaimana sekolahmu, Rai? Tanya Miranda menatap putranya yang duduk di jok depan dengan seragam merah putih. Tidak pernah berubah, selalu membosankan, jawab Rai datar. Miranda memutar bola mata. Let's go home. Mobil merayap meninggalkan wilayah rumah sakit. Miranda mengeluarkan ponsel dan langsung memasuki aplikasi media sosial. Perempuan itu butuh asupan berita terkini. Berita semacam itu selalu bisa mencuci otak Miranda yang seharian suntuk dan membosankan. Pandangan Miranda terpaku pada gambar salah satu akun yang dia temui. Akun yang dia follow untuk menunjang karirnya sebagai sekretaris. Mendadak dia diingatkan, oh iya Gral, kamu pernah bilang aku boleh kerja lagi nanti, apa sekarang sudah boleh? Geraldian menoleh pada Miranda, tanpa ekspresi. Jangan dulu, Mir, bukanlah semuanya sudah berjalan normal. Lagi pula, aku kan kerja di kantormu juga, aku tidak bakalan jauh dari pengawasanmu. Semuanya belum tentu normal, Mir. Sebaiknya nanti saja, potong Geraldian tegas. Rahang lelaki itu mengeras karena menahan amarah. Geraldian paling tidak suka perhatiannya diabaikan oleh orang lain. Dia melarang Miranda untuk bekerja bukan tanpa alasan. Ini demi kebaikan Miranda sendiri, bukan untuk kebaikan Geraldian sepihak. Tapi Geral, aku bakalan mati kebosanan. Kalimat Miranda belum rampung namun kembali dipotong. Secara tajam, tegas dan penuh peringatan. Aku bilang tidak iya tidak, Miranda. Jangan jadi keras kepala. Dengarkan ucapanku, ini bukan semata atas keinginanku, ini demi kebaikanmu juga. Miranda menipiskan bibirnya, tidak berani melirik Rai yang dirasakannya sedang meliriknya. Dia malu, dimarahi Geraldian di depan putranya sendiri. Mama mau membantu Om Geraldian bukan tanpa sebab. Tanpa diduga, Rai angkat bicara ke dalam pembicaraan ayah ibunya. Bukan cuma mencari kegiatan karena bosan, Mama sebenarnya ingin membantu Om di kantor. Geraldian menipiskan bibirnya melirik putranya. Tapi dia itu seperti daging segar di kandang serigala kalau aku biarkan keluar. Musuhku banyak di luar sana Rai, dan mereka lebih suka melukai ibumu dibanding diriku sendiri. Tapi kan ada kamu, Geral, bujuk Miranda cemberut. Bukankah lebih aman di sampingmu dibanding di apartemen sendirian? Sudahlah, Mir, ayolah, Geraldian, rengek Miranda. Seperti kata Rai, aku bekerja juga untuk membantumu. Geraldian menggulirkan kedua bola matanya ke sana kemari, seperti bimbang. Iya, Geral, ya, aku juga bisa menjaga diri sekarang, buktinya ular itu aku bunuhkan. Boleh ya, Geral. Geraldian tahu dia sudah jadi budak cinta ketika mengangguk. Sial, kapan sih Geraldian bisa berdiri tegas di atas pendapatnya sendiri? Tapi bagaimana bisa Geraldian mengalah pada perempuan yang ia cintai setengah mati ini? Sudah 1 minggu Miranda kembali ke kantor. Kembali mendampingi Geraldian sebagai seorang sekretaris. Hal yang paling ditakutkan Miranda untungnya tidak terjadi. Miranda takut dirinya dan Geraldian tidak bisa profesional. Kedekatan mereka sudah sangat intens sekarang. Miranda pikir hal ini bisa mempengaruhi kekredibelan dirinya sebagai sekretaris.
Namun hal itu tak terjadi. Geraldian memperlakukannya seperti seorang sekretaris. Memarahinya jika telat, mengingatkan jadwal rapat, dan tetap menjadikan Miranda kacung kantor dengan membebani tugas office boy berupa meracik kopi. Capek, Geraldian mendongak, bibirnya menipis. Aku sedang berusaha merebut investor sushi. Perusahaan lelaki brengsek itu mulai cari gara-gara dengan mengusik Elf Corps Group. Ucapan penuh emosi Geraldian dengan raut muka tegang membuat Miranda mengerti. Lelaki dan ambisi mereka kadang menghancurkan. Miranda jadi ingat misinya kembali bekerja adalah untuk membantu Geraldian menyelesaikan semua konfrontasi. Maka dengan tangan lembut seorang perempuan, Miranda elus kedua bahu lebar Geraldian. Tanpa kata, perempuan yang memakai celana bahan itu memijit bahu Geraldian. "Terima kasih, Mir," ucap Geraldian tulus. Tangan kecil halus Miranda sebenarnya tidak terlalu meringankan beban berat yang Geraldian pikul. Namun dengan ketulusan perempuan itu saja Geraldian sudah merasa terhibur. "Mau aku buatkan coklat?" Geraldian mendelik. "Aku tidak suka coklat. Coklat bagus untuk memperbaiki mood," kata Miranda tersenyum. "Aku tahu sesuatu yang bisa memperbaiki moodku," cetus Geraldian mengulum senyum. "Apa, Yurkis?" jawab Geraldian menyeringai. Miranda spontan memukul bahu Geraldian. "Au, sakit, Mir. Jangan mesum makanya. Aku bicara fakta," bela Geraldian dengan mimik serius. "Tapi ini di kantor. Kalau di apartemen berarti boleh." Kedua alis lelaki itu naik turun menunggu jawaban dari Miranda. Sayangnya Miranda malah berjalan menjauh tanpa menjawab pertanyaan Geraldian. Membuat Geraldian mencebik kecewa. "Aku buatin kamu kopi deh, beban kerja yang berat membuat otak kamu korslet." Miranda membuka pintu kaca ruangan Geraldian dengan segelas kopi hitam mengeluarkan aroma khas. Menutup pintu dengan ujung sepatu. "Siapa yang menelepon?" tanya Miranda melirik ponsel Geraldian yang berbunyi. Geraldian terlihat terganggu dengan suara panggilan itu, namun tidak kunjung mengangkat telepon itu. "Kenapa tidak diangkat?" Geraldian bungkam 1000 bahasa. Miranda mengerti posisinya tidak dibutuhkan, ada kalanya seseorang butuh waktu sendiri. Ini saatnya Miranda undur diri. Membiarkan Geraldian mencerna sendiri rasa geramnya. "Kopinya di sini ya, Geral." Ponsel Geraldian yang diam kini berdering lagi. Tiba-tiba Geraldian mengambil ponselnya tersebut dan melemparnya ke ujung ruangan. Bunyi pecahan layar menyapa pendengaran Miranda. Miranda sampai tersentak kaget. "Sialan." Miranda simpan kopi di atas meja Geraldian lalu berderap mengambil ponsel. Layarnya retak semua. Tanpa kata Miranda segera menghampiri Geraldian dan mengelus lengan lelaki itu dengan gerakan naik dan turun. Melihat kesabaran Miranda dalam menghadapi kemarahannya, perlahan membuat Geraldian menyurutkan sedikit rasa geramnya. "Itu ayahku, dan Suwardi. Aku tidak tahu kenapa mereka menghubungiku, tapi aku tidak mau mengangkatnya." Gerakan elusan Miranda bertambah cepat. "Tolong kosongkan jadwal besok pagi, Mir. Aku ada jadwal bertemu dengan Herlan." Bersambung. 87. Sebenarnya Miranda tidak tega meninggalkan Geraldian berkutat dengan banyaknya pekerjaan. Lelaki itu terlalu banyak memforsir diri. Miranda ingin melempar semua berkas yang dikerjakan lelaki itu saking emosinya. Geraldian terlalu keras kepala, tapi Geraldian menyuruhnya pulang, lebih tepatnya mengusir. Miranda masih ingat bagaimana lelaki itu membentaknya agar segera pulang. Menyebalkan, padahal kan Miranda cerewet begitu pada kondisi tubuh Geraldian karena khawatir. "Daripada cerewet begini, mending kamu pulang deh, Mir. Pusing aku tuh denger kamu bawel begini," desis Geraldian melempar pulpennya dengan kasar ke meja kaca. Menyebalkan, gerutu Miranda menutup pintu taksi dengan kasar. Supir taksi sampai mendelik, mengira umpatan Miranda ditujukan padanya. Diberi perhatian malah marah, dasar Geraldian kurang asem. Miranda berjalan memasuki gedung apartemennya. Sekarang masih sore, sekitar pukul 4. Lift kosong ketika Miranda memasukinya. Dia tekan lantai 3, tempat unitnya berada. Lewat dinding lift yang memantulkan tubuhnya, Miranda mengerang menyadari penampilannya sangat berantakan. Rambutnya yang tadi pagi dia gelung rapi kini mencuat ke segala arah. Lipstiknya pudar dan kemejanya kusut di berbagai tempat. Oh sial, mood Miranda terjun bebas sekarang. Dia butuh berendam di batub, penuh sabun aromaterapi. Dengan air hangat mengungkung tubuhnya beserta segelas coklat hangat disesap perlahan. Oh God, Miranda ingin cepat-cepat sampai unit. Begitu pintu lift terbuka, Miranda langsung melesat keluar. Menuju pintu unit di lorong paling ujung. Tepat di depan pintu kayu itu,
Miranda merogoh tasnya mengambil kunci. Dahi perempuan itu berlipat saat jemarinya tidak menemukan sesuatu yang berbahan logam. Seketika ingatan menyentak kepala perempuan itu. Oh sial, Miranda lupa membawa kunci cadangan. Sementara kunci utama dibawa Arai. Ya Tuhan, gerutu Miranda memukul pintu. Harapannya untuk mandi air hangat langsung jadi sia-sia sekarang. Arai minta izin pergi dengan Dina. Tentu saja mereka akan menghabiskan waktu dan lupa untuk pulang. Miranda merogoh ponselnya untuk menghubungi Dina. Halo, Mir, Arai masih di sana, Di. Timpal Miranda to the point. Dahi yang lembab memaksa Miranda mengusap, dia mengernyit jijik menatap telapak tangannya yang penuh minyak. Ya Tuhan, Miranda sangat membutuhkan kamar mandi sekarang. Bekerja di kantor setelah sekian lama absen membuat tubuhnya harus bekerja keras. Kami sedang main PS. Ada apa, Mir? Aku lupa membawa kunci tadi pagi. Sekarang aku di depan apartemen bingung bagaimana membukanya. Dasar ceroboh, tuding Dina. Jadi bagaimana? Miranda memutar bola matanya. Ya antar Arai kesinilah. Masa iya aku dobrak pintu apartemen? Dasar Dina aneh. Sudah jelas begitu alasan Miranda meneleponnya. Malah bertanya bagaimana lagi. Lah kenapa nggak panggil teknisi aja? Ya Tuhan, Di, jerit Miranda kesal. Di seberang terdengar suara bahakan dari dua suara. Pastinya Dina dan Arai. Di, kami akan ke sana, tunggu di taman soalnya permainan kami belum selesai, ungkas Dina di sela tawanya. Tut, sambungan dimatikan secara sepihak oleh Dina. Mendengus kesal, Miranda mencibir layar ponsel yang masih menampilkan kontak Dina. Ya Tuhan capek sekali, dan sekarang aku harus turun ke taman lagi. Taman di depan apartemen tidak terlalu besar. Miranda akan duduk di meja panjang di dekat jalan, namun sebelum merealisasikan hal itu Miranda ingin ke minimarket di depan dulu. Miranda perlu mendinginkan kepalanya yang mumet. Memandang ke kiri dan kanan jalan raya, takut ada kendaraan tiba-tiba lewat, tapi syukurnya tidak ada. Miranda dengan perasaan normal berjalan melewati jalan raya. Tiba-tiba suara deru motor melaju kencang membuat jantung Miranda terhenyak. Cepat-cepat perempuan itu menepi ke pinggir menghindari motor nakal itu. Namun karena dia pakai high heels, gerakan spontannya mengakibatkan kakinya tak seimbang dan membuatnya terjatuh. Pergelangan kaki Miranda jatuh dengan posisi aneh. Sudah diduga dia terkilir. Au, jerit Miranda saat memaksa berdiri. Terpaksa dia lepas high heelsnya dan memeriksa pergelangan kakinya. Ah sial, ada-ada saja. Miranda menepuk-nepuk betisnya yang kotor terkena tanah. Bisa berdiri. Suara bass yang tiba-tiba terdengar membuat Miranda tersentak. Dia mendongak dan melotot pada si sumber suara. Oh my god, kamu bisa berdiri. Miranda keluh. Bibirnya seolah dijahit yang membuatnya kesulitan angkat bicara. Demi apapun, cahaya sore yang meneduhkan menerpa wajah lelaki itu sampai membuatnya berkilau seperti baru turun dari surga. Tubuh yang tegap dengan suara maskulin jelas-jelas merupakan kelemahan semua perempuan manapun. Lelaki berkemeja garis itu berjongkok, mendekatkan matanya ke kaki telanjang Miranda yang demi apapun kotor minta ampun. Boleh aku memegangnya? Sepertinya kamu terkilir. Tolong jangan bicara, suaramu membuatku merinding, jerit Miranda di benaknya. Kamu bicara apa? Ah tidak, maksudku kakiku baik-baik saja. Serius loh? Iya, lelaki itu berdiri dan mengulurkan jemarinya tepat di depan manik Miranda. Masih dengan wajah syok, Miranda menggenggam jemari besar nan kokoh itu di dalam jemari kecilnya. Lelaki itu meremas jemarinya dan Miranda merasa tercekat. Dalam sekali entakan, Miranda dibawanya berdiri. Kamu mau kemana? Aku berniat ke minimarket di sana, jawab Miranda menyampirkan rambutnya ke belakang telinga. Oke akan aku antar, timpal lelaki itu menuntun Miranda menuju minimarket. Gerakan Miranda yang pincang sama sekali tidak membuat lelaki itu melepaskan cengkeramannya di lengan Miranda. Satu yang Miranda pikirkan sekarang, baik sekali lelaki asing ini mau membantunya. Kamu siapa? Miranda meneguk soft drink rasa lemon dengan semangat. Dia tandaskan satu botol tersebut hanya dalam 2 kali tegukan. Sehaus itu ya, timpal Radit terkekeh di samping Miranda. Ya, Miranda memang masih bersama lelaki asing yang menolongnya tadi. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama Radit. Nama yang diam-diam Miranda ukir di kepalanya sebagai orang baik. Benar, aku memang sangat haus. Kamu baru pulang dari kantor? Tanya Radit sembari meneguk soft drink miliknya sendiri.
Sambil mengantar Miranda ke minimarket tadi, dia juga membeli beberapa botol minuman dingin. Kamu tinggal di gedung itu? Yap, ucap Miranda meneguk lagi sisa soft drink di botol. Senang bertemu denganmu, Mir. Sore-sore begini kepala para pekerja sepertiku sedang mumet-mumetnya. Berkenalan denganmu merupakan salah satu hal yang aku syukuri. Miranda merasakan kecanggungan mulai merayapi mereka. Entah kenapa, kesan Radit yang luar biasa di awal pertemuan kini berubah jadi aneh. Mereka baru bertemu beberapa menit yang lalu namun ucapan-ucapan Radit seolah mengumpamakan mereka sudah akrab. Kamu sudah menikah, Mir. Kulihat jari manismu masih kosong. Miranda melirik jari manisnya dengan gugup. Sampai memperhatikan jarinya. Serius loh, belum. Kalau besok-besok aku kesini lagi, apa kamu mau menemuiku? Tanya Radit dengan senyum manis madu. Miranda tercekat memandang senyum itu. Bersambung. 88. Kalau besok-besok aku kesini lagi, apa kamu mau menemuiku? Tanya Radit dengan senyum manis madu. Miranda tercekat memandang senyum itu. Ya, aku akan menemuimu kalau aku tak sibuk, jawab Miranda pelan. Perlahan namun pasti perempuan itu membereskan barang-barangnya. Serius loh, Miranda benar-benar tidak nyaman dengan tatapan lelaki di sampingnya ini. Bisa bagi nomormu? Hei. Seandainya pertanyaan itu diutarakan di waktu yang tepat dan bukannya beberapa menit setelah pertemuan pertama mungkin Miranda akan dengan senang hati menjawabnya dengan deretan nomor. Tapi orang ini sangat ganjil. Tatapannya membuat Miranda bergidik merinding. Aku tidak akan macam-macam. Radit terkekeh geli menyadari kekikukan lawan bicara di sampingnya. Miranda merogoh ponsel di tasnya. Dia ingin menolak namun di bawah tatapan menelisik rasanya berisiko kalau menolak tiba-tiba. Keajaiban turun dari langit saat ponselnya berdering menampilkan tampilan layar kontak Arai. Putranya jadi penyelamat. Sebentar, ada yang meneleponku. Ucap Miranda pada Radit, meringis. Perempuan itu kemudian menjauh demi menjaga privasi. Halo, Rai, Mama di mana? Aku sebentar lagi sampai. Mama di depan minimarket, bisa tolong kemari. Ada seseorang yang mencurigakan. Dia membuat Mama takut. Apa orang itu mencelakai Mama? Putranya memotong dengan pertanyaan tajam. Miranda tahu kenapa Arai jadi ketularan panik seperti itu. Tentu saja karena suaranya amat panik, Arai pasti khawatir. Miranda berdeham, menetralkan suara. Tidak Rai, orang itu barangkali bukan orang jahat, cuma rasanya Mama tidak nyaman. Oh oke, sebentar lagi aku sampai kok. Mengantongi ponsel, Miranda terpaksa kembali ke meja besi itu. Namun tidak duduk melainkan hanya untuk mengambil tas. Orang yang aku tunggu sudah datang, sepertinya aku harus pergi, ungkap Miranda tersenyum. Oh ya, sambar Radit terkejut. Syukurlah kalau begitu, tapi kenapa tidak datang saja kemari? Dia akan langsung ke gedung apartemenku, aku diminta langsung ke sana, timpal Miranda terpaksa merangkai kebohongan. Kalau begitu aku akan mengantarmu, seru Radit bangkit berdiri. Dia tepuki permukaan celana bahannya yang kusut karena dibawa duduk. Yuk, yang diajak malah memaku diri di tanah tempatnya berpijak. Maaf tapi sepertinya ini terlalu jauh, kita baru saling mengenal. Radit terkekeh. Apa salahnya? Kita sudah kenalan tadi. Aku pergi sendiri saja, ungkas Miranda lebih tegas daripada tadi. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh, apa salahnya mengantarmu sampai atas? Dengan begitu aku jadi tahu nomor unitmu berapa, aku tidak punya niat buruk. Gedungnya juga cuma di sana, timpal Miranda menggerutu. Dia sudah kesal, astaga. Hilang sudah rasa takutnya yang tadi menghuni pikirannya. Sekarang dia kesal luar biasa. Tidak perlu diantar segala. Radit malah tertawa ringan, terlihat menyepelekan kekesalan Miranda. Kata lelaki itu, karena gedungnya dekat makanya tidak apa-apa aku antar. Ini daerah kekuasaanmu omong-omong, kamu tahu harus kemana kalau aku macam-macam. Benar juga, seberapapun Radit terlihat mencurigakan dan mengancam, tempat ini adalah daerah kekuasaan Miranda. Miranda tahu di mana letak pos security. Dia tahu di mana saja tempat yang bisa ia kunjungi kalau Radit berbuat macam-macam. Boleh aku mengantar cuma ke depan? Ulang Radit menyadari kelonggaran ekspresi di wajah perempuan cantik di hadapannya. Aku tidak akan membuntutimu sampai depan pintu, omong-omong. Oke deh, jawab Miranda tersenyum. Radit mengangkat kedua bahu senang. Yuk, sepertinya kamu juga butuh pegangan, kakimu belum sepenuhnya sembuh. Ya benar, kakiku butuh diurut sepertinya,
Aku Miranda meringis saat memaksa berjalan. Lengan yang terulur Miranda ambil sebagai pegangan. Wangi kolon lelaki ini menyapa indera penciuman Miranda. Wangi, Miranda suka. Apa bocah kecil itu yang kamu tunggu? Tanya Radit sambil memapa Miranda melewati jalan raya. Tepat di hadapannya seorang bocah dan perempuan berambut nyentrik menunggu di depan mobil Range Rover. Miranda mendongak. Ya, senyumnya terukir manis. Radit meringis. Kenapa? Tanya Miranda panik. Senyummu membuatku silau. Gombal. Komentar Miranda terkekeh. Serius. Tanpa sadar perempuan yang membelitkan lengannya di lengan Radit ini menyampirkan anak-anak rambut yang nakal ke belakang telinga. Persis seperti adegan romanticisan yang Radit harapkan. Tidak ada perempuan yang menang dari pesonanya, omong-omong. Bukan bermaksud sombong, sekarang pun dia sudah punya buktinya. Siapa ini? Mir. Dina menatap Radit seolah ayam kelaparan yang menemukan jagung berwarna keemasan. Miranda berhenti menjadikan Radit pegangan. Ini Radit, dia membantuku tadi saat aku terjatuh. Halo, Radit. Sapa Dina tersenyum manis. Radit mengulurkan tangannya. Aku Radit, dan siapa namamu? Aku Dina. Kamu bisa memanggilku Di. Oke, Dik. Kaki mama kenapa? Arai, yang sedari tadi tidak melepaskan pandangan dari wajah Radit kini menurunkan atensi pada kaki kanan Miranda. Dia terjatuh tadi saat menghindari pengendara motor yang nakal, jawab Radit mengulum senyum. Siapa kamu, nak? Wajahmu sangat familiar. Dia Arai, jawab Miranda merangkul bahu putranya dengan mimik bahagia. Salim sama Om Radit dulu, Rai. Radit. Tanya Arai terkejut. Kenapa dengan namaku? Sambar Radit terkekeh. Terlalu pasaran ya? Tidak, kata Arai datar. Aku cuma baru tahu namamu bermacam-macam. Miranda melirik putranya dengan heran. Kamu ngomong apa sih, Rai? Tidak mengalihkan tatapan dari wajah pias Radit, Arai berkata, tidak bu. Aku cuma bicara asal. Saat mereka berada di dalam lift, Dina langsung meruntuhkan dinding-dinding pertahanannya yang sedari tadi ditahan. Oh my god, siapa tadi? Mir, ganteng sekali astaga, aku kadang bingung kamu punya apa sih sampai bisa menarik para lelaki ganteng sih. Sebenarnya Miranda tidak enak bicara perihal lelaki di depan putranya, bisa saja bocah ini jadi pengadu. Bisa gawat darurat semisal Geraldian tahu Miranda baru kenalan dengan lelaki asing yang super ganteng. Bahkan dengan Geraldian pun, Radit menang. Mereka sama-sama berkarisma, bedanya Radit lebih ramah dengan senyum kemana-mana. Tadi kalian sudah kenalan, timpal Miranda pelan. Namanya Radit. Tidak, maksudku Radit ini siapa? Apa dia sejenis malaikat? Dengar, kan, Rai. Tante Di itu sangat lebay. Oh ayolah, aku hanya berkata jujur. Pintu lift terbuka, Dina lebih dulu keluar. Dia memegang kunci apartemen jadi percaya diri berjalan duluan. Tadi itu Herlan, ungkap Arai pelan. Siapa Herlan? Tanya Miranda bingung. Radit itu Herlan. Dia salah satu musuh Om Geraldian, jawab Arai datar. Dia merencanakan datang ke Indonesia. Aku tidak menyangka kedatangannya bakalan secepat ini. Miranda menutup mulutnya dengan telapak tangan karena terkejut. Apa perkenalan tadi termasuk siasatnya untuk menghancurkan Geraldian? Dugaan Miranda ternyata benar. Ada yang disembunyikan dari senyum ramah Radit. Aku tidak tahu ma, tapi yang harus mama tahu Herlan itu biseksual. Dia punya kelainan seksual aneh. Oh my god, dia merupakan keluarga Rahadi yang berkhianat dari Om Geraldian. Tapi mama jangan khawatir, Om Geraldian jelas lebih kuat dibanding para penjahat itu. Bersambung 89. Kalau tahu kamu nonton CNN News begini, Tante Di pasti nangis Rai, minta diganti saluran jadi SpongeBob atau Upin Ipin. Komentar Miranda menjatuhkan bokongnya di atas sofa di sebelah Arai. Miranda baru selesai mandi. Rambutnya yang dikeramas digulung handuk putih. Tumben mama nggak bilang jiwa kami ketukar, ungkap bocah berkaus Batman itu berdecih. Jiwa kalian kayaknya ketukar deh, tambah Miranda membuat Arai mendengus. Bukan gak sayang tapi belum. Ya, terserah mama. Bunyi bel menyentak sepasang anak dan ibu itu. Arai yang sudah berdiri didahului Miranda yang sudah berjalan menuju pintu. Biar mama aja, oke. Miranda melewati lorong apartemennya sembari melepas lilitan handuk di kepalanya. Mengacak-ngacak rambutnya agar tidak cepal karena basah, perempuan itu mematur diri terlebih dahulu di cermin. Oke, dia baik-baik saja. Halo, sayang. Percis seperti dugaan dan harapan Miranda.
Yang berdiri dan menyapa Riang sekarang adalah Geraldian. Dasi lelaki itu mais mengikat erat. Don't saying to me. Balas Miranda datar. Apa kamu marah? Tebak Geraldian meringis. Oh tentu saja, siapa coba yang tadi bilang aku cerewet dan membuat pusing. Tapi coba lihat sekarang, orang yang menghinaku datang ke apartemenku, ucap Miranda dengan sinis. Perempuan itu maju selangkah. Geraldian sudah bersiap menerima hukuman dalam jenis apapun, namun ternyata Miranda hanya ingin menggodanya dengan melepas ikatan dasinya. Aku capek sekali, aku Geraldian menyugar rambut. Kalau capek harusnya pulang ke apartemen sendiri, apartemenku kan lebih jauh dari kantor. Gerutu Miranda iba juga, nggak mau, di sana tidak ada yang aku cari. Geraldian sengaja menggantung ucapannya. Aku ya, tanya Miranda mengedipkan sebelah matanya. Bukanlah, Arai yang aku cari. Miranda berdeci, dia geser badan ke sisi tembok mengizinkan Geraldian masuk. Miranda menutup pintu dan mengekori Geraldian masuk ke ruang tengah. Miranda heran sendiri, siapa sih di sini yang tuan rumah? Oh ya Geral, tadi aku bertemu dengan Radit maksudku Herlan. Miranda baru kepikiran sekarang daripada nanti tidak ingat kalau ditunda-tunda mending sekarang saja. Siapa? Herlan, dari mana kamu tahu dia? Tanya Geraldian menyelidik. Tatapan lelaki itu kini menajam. Tadi kami bertemu di bawah. Dia menyelamatkanku yang terjatuh karena Hels, jawab Miranda tenang. Pertemuan Herlan dan Miranda jelas-jelas di luar dugaan Geraldian. Ini bisa saja kebetulan, tapi jantung Geraldian berdentam karena tahu satu hal. Herlan punya kelainan seksual. Ini membuat Geraldian takut Herlan bisa saja merencanakan sesuatu pada Miranda. Apalagi selain berkenalan, tanya Geraldian tajam. Tidak ada, jawab Miranda jujur. Tapi dia membuatku tak nyaman dengan tatapannya. Ya walaupun Dina terpincut karena wajahnya yang lumayan. Apa kamu bilang? Lumayan. Dia ganteng, ungkap Miranda cengengesan. Senyumnya langsung surut tak bersisa saat telapak tangan lebar tahu-tahu mendarat di kedua matanya. Geraldian, sakit. Mata ini memang harus diberi pelajaran seminggu sekali. Berani sekali menatap lelaki lain, sampai memujinya lumayan lagi, ancam Geraldian memberi Miranda pelajaran. Miranda berhasil mengunci kedua pergelangan tangan Geraldian, napas perempuan itu terengah. Dia hanya lumayan astaga, kamu kan luar biasa ganteng. Alasan, aku benar astaga, jangan mencubit hidungku. Rasanya sakit. Miranda meronta-ronta, jangan dekat-dekat lagi dengan Herlan. Dia punya kelainan seksual. Geraldian merangkum pinggang Miranda dan mendaratkan satu kecupan di sudut bibir perempuan itu. Arai juga bilang begitu. Aku Miranda tersenyum. Nah sudah ada dua peringatan, kamu tidak punya alasan untuk membantah. Geraldian malah menjadikan fakta yang disuguhkan Miranda sebagai bahan menekan Miranda. Tapi aku meragukan peringatanmu, Geral. Kenapa? Kamu menyuruhku untuk menjauhi Herlan karena dia punya kelainan seksual apa karena dia ganteng dan punya potensi mengalahkanmu? Goda Miranda mengerling usil. Oh ayolah, Rang Geraldian melepas kontak fisik dengan Miranda. Dia berjalan menuju am tamu tepat kepala kecil yang ia rindukan muncul di punggung sofa. Dia sama sekali tidak punya kemampuan menandingiku. Benar kan, Rai? Arai diam saja, tidak mengalihkan sedikit pun tatapannya dari layar televisi datar. Dia akan fokus saat menonton berita. Geral, ucap Miranda turut menjatuhkan bokongnya di sebelah Arai. Miranda sebelah kanan dan Geraldian sebelah kiri dengan Arai berada di tengah. Sambil menonton acara kesukaan anak mereka, Geraldian diam-diam menyampirkan lengan kanannya mengelus bahu Miranda. Miranda meliriknya dengan senyum penuh. Aku tahu kalian bermesraan di belakangku, ucap Arai tiba-tiba mengejutkan Geraldian dan Miranda. Nikah yuk, Mir. Dari pembicaraan seputar kantor, tiba-tiba Geraldian meloncat ke konteks yang jauh sekali dari harapan Miranda. Perempuan itu menoleh pada Geraldian, melirik lelaki itu dengan tatapan heran. Kamu nggak panas kan, Geral? Geraldian menepis punggung tangan Miranda di dahinya. Aku serius, Mir. Kamu nunggu apa lagi? Kita sebenarnya sudah siap menikah. Miranda menatap layar televisi pada film layar lebar horor. Arai sudah pamit pergi ke kamarnya tadi, mungkin sekarang antara sedang membaca buku dan bermain komputer. Aku serius, Mir, ulang Geraldian mengerang. Kita lagi ngomongin saham lo, kenapa tiba-tiba ngajak nikah? Ya karena aku pengen, jawab Geraldian cepat. Miranda paham betul wajahnya jadi tontonan Geraldian sekarang.
Karena hal itulah Miranda tidak berani menoleh. Dia hanya menjadikan tayangan hitam putih yang sesekali menampilkan wajah menakutkan pusat atensi. Tanpa alasan jelas, aku sudah jelasin saat itu, Mir, aku sangat-sangat jatuh cinta sama kamu. Aku sayang sama Arai, apa itu nggak cukup? Setelah Geraldian menjelaskan segalanya, menikah sama aku Mir, ya, apa karena Herlan? Tebak Miranda beranikan diri menatap manik elang Geraldian. Ya kan, kamu cemburu karena aku bilang dia punya wajah lumayan makanya kamu lamar aku lagi sekarang. Geraldian menghela napas berat, senyum jenaka Miranda sama sekali tidak membuat segalanya membaik bagi Geraldian. Alasan utamanya bukan itu, aku ingin menikahimu bukan cuma hari ini, kamu tahu perasaanku seperti apa, Mir. Tapi mungkin Herlan juga bisa dijadikan alasan. Oh ayolah, Geral, aku dan Herlan hanya bertemu satu kali, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Bella Miranda memijat lengan kaku Geraldian. Tapi kamu tidak tahu seberapa beraninya dia, Mir. Aku bisa menjadikan informasi darimu ini sebagai bahan penjagaan diri. Jadi, kamu menolak lamaranku lagi. Aku cuma belum siap, ungkap Miranda menggigit bibir bawahnya. Suasana mendadak canggung. Tintong, entah ini kabar baik atau buruk, seseorang di luar sana menekan bel berkali-kali. Miranda beranjak dari sofa. Biar aku cek itu siapa. Oke. Miranda memakai sandal rumahnya lantas berjalan menuju pintu masuk. Geraldian menunggu dengan perasaan kacau balau. Ia sudah hilang akal tentang bagaimana cara membujuk Miranda agar mau menikah dengannya. Perempuan itu terlalu rapuh, Geraldian takut menghancurkan diri Miranda jika memaksakan kehendak, namun dia juga tidak bisa digantung seperti ini. Suara derap langkah memaksa Geraldian mendongak. Siapa? Mir, tanya Geraldian tajam. Dahinya mengernyit mendapati tangan Miranda tidak kosong. Ada buket bunga suli di sana. Dari siapa? Mir, ulang Geraldian mendesis. Bersambung. 90. Bunga dari siapa? Mir. Miranda menatap buket indah di pelukannya. Bukan cuma Geraldian, Miranda juga sangat penasaran bunga ini dari siapa. Waktu membuka pintu apartemen, seorang kurir berpakaian salah satu jasa pesan antar menyambut Miranda. Miranda ingin mengatakan dia tidak memesan apapun saat kurir itu mengulurkan satu buket suli. Dari siapa ya, Pak? Tanya Miranda saat itu sembari membubuhkan tanda tangannya di kertas yang disodorkan si kurir. Tidak ada nama pengirim, Mbak, jawab si kurir tersenyum meringis. Saat itu, Miranda merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Dia tidak pernah memberitahu siapapun perihal bunga kesukaannya, yang tahu hanya segelintir. Termasuk Rayvan. Namun walaupun punya kepribadian unik, Miranda tahu Rayvan tidak akan pernah mengiriminya bunga dengan cara aneh seperti ini. Saya turun lagi ya, Mbak. Oh oke, timpal Miranda masih diliputi kebingungan. Karena tidak dapat jawaban dari si kurir, Miranda perhatikan buketnya takut ada sesuatu yang membahayakan. Lalu pandangan Miranda menemukan not kecil yang digantung di leher suli. Isi not itu membuat Miranda ingin mencabut not tersebut, namun dia lupa karena terlalu gugup. Dan sekarang not itu ada di tangan Geraldian. Lelaki itu membacanya dengan mimik muka keras. Serius loh, dia mengirimmu ini di pertemuan pertama. Desis Geraldian mencabut not itu dengan kasar dan merobeknya jadi 3 bagian serta melemparnya ke udara. Isi not itu memang menyeramkan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, semoga kamu juga. Aku tidak tahu itu dari siapa, ucap Miranda gelisah. Ini dari Herlan, jawab Geraldian mendekati jendela. Lelaki itu si Buck Gordon, membuka jendela dan melempar buket itu begitu saja ke sana. Miranda hampir saja menjerit, buket itu sangat indah. Sayang sekali harus dibuang. Namun Miranda mungkin akan dapat hukuman kalau berani mengomentari perbuatan Geraldian. Berani sekali dia macam-macam denganmu, desis Geraldian menyugar rambutnya frustrasi. Niat hati mengunjungi apartemen Miranda untuk meredakan stres, Geraldian malah mendapat beban berat lagi sekarang. Jangan berani-beraninya main di belakangku, Miranda. Geraldian memberi Miranda peringatan dengan menuding wajah perempuan itu dengan telunjuknya. Miranda mendelik tak suka, aku bahkan tidak tahu siapa identitas Herlan itu, Geral. Astaga, tapi tadi kamu bilang dia lumayan, perempuan kan begitu, gampang sekali jatuh cinta hanya karena tampang. Gerutu Geraldian kesal. Oh ayolah, Geral, bunga pemberiannya bahkan sudah kamu buang ke jendela, ucap Miranda mendelik. Oh jadi kamu mau menyimpannya kalau tidak aku buang.
Cecar Geraldian menatap manik Miranda dengan tajam. Kalau iya kenapa? Goda Miranda berani. Tatapan Geraldian tiba-tiba berubah tajam. Miranda sampai merinding melihatnya. Karena tidak kuat, perempuan itu terkekeh. Aku bercanda, Geral. Serius amat. Ini bukan hal yang bisa dibercandain, Mir. Timpal Geraldian dengan suara serius. Apa kalau ku bilang aku tidak nyaman berada di dekat Herlan, kamu merasa aman? Permasalahan yang menjadi bahan debat mereka kan, berkaitan dengan kecemburuan lelaki itu pada Herlan. Miranda pikir Geraldian hanya perlu pengakuan. Aku tidak bisa merasa aman lagi semenjak kenal sama kamu, Mir. Gombal, serius, timpal Geraldian. Aku tidak pernah terbaring tidur tanpa merasa terancam setiap waktu. Takut kamu kenapa-kenapa, takut para musuhku merencanakan hal buruk padamu, dan takut suatu saat nanti kamu mencintai lelaki lain dan pergi meninggalkanku. Kalau tidak mendengar intonasi suara Geraldian yang berat dan ekspresi lelaki itu yang datar, Miranda mungkin mengira Geraldian kerasukan makhluk halus. Tumben sekali Gombal, tanya Miranda di dalam benaknya. Semenjak aku mengandung Arai, aku sudah tidak memedulikan lagi soal lelaki, timpal Miranda tenang. Kedua bahunya yang dibalut sweater pink lembut mengedik, aku fokus mengurus Arai Geral. Apa lelaki itu juga termasuk aku? Ayah kandung Arai. Pernyataan Miranda di awal menyentak kesadaran Geraldian akan posisinya di dalam hidup Miranda. Miranda malah menancapkan pandangan erat di kedua manik Geraldian. Geraldian dipaksa menyelami perempuan itu lebih jauh melalui jendela hati bernama mata. Namun Geraldian bukan cenayang ataupun ahli psikologi yang tahu gerak-gerik emosi. Tidak, Geral. Tiba-tiba Miranda menjawab pelan. Membuat dirinya dan juga Geraldian tersentak kaget. Kamu lain dari semua lelaki yang dulu dekat denganku. Geraldian berdeham pelan. Informasi yang baru saja Miranda katakan menyentak kesadarannya. Oh my god, ini adalah lampu hijau yang diberikan Miranda untuk semua usahanya selama ini. Geraldian patut bersyukur karena hal ini. Hendak merengkuh tubuh mungil itu ke dalam dekapannya, menyalurkan rasa syukur yang diam-diam terucap, dering ponsel menyentak kesadaran keduanya. Bentar, Geral, aku angkat dulu. Ungkap Miranda menjauh sedikit. Dia gulir layar ponselnya dan menggeser logo telepon warna hijau agar sambungan diterima. Dari nomor tak dikenal. Halo, sapa Miranda pelan. Ini siapa ya? Bagaimana buketnya? Suka, sahut suara ngebas di seberang telepon. Dahi perempuan itu mengernyit bingung, dia kenal nada suara ini, tapi siapa? Maksud Miranda, dari siapa Herlan tahu nomor ponselnya? Tidak. Aku tidak suka buket seperti itu, ucap Miranda angkuh, membohongi dirinya sendiri sekaligus Herlan yang berada di seberang telepon. Oh ya, padahal bunganya sangat mencerminkan dirimu, wangi dan berduri. Berduri, tanya Miranda bingung. Adalah, jawab Herlan terkekeh. Oh ya Mir, aku ada informasi penting buat di masa depan, ucap Herlan tersenyum memandang wajah menggemaskan Miranda. Apa? Kayaknya kita berjodoh deh, soalnya setiap pertemuan selalu mengandung arti, cetus Herlan terkekeh geli dengan ucapannya sendiri. Miranda berdeham keras agar menarik perhatian Herlan di seberang telepon. Gini ya Herlan, bukan tidak menghargai ucapanmu tapi kita memang hidup di dunia yang penuh arti. Pertemuan seperti itu harusnya dianggap hal wajar. Siapa? Miranda menoleh dengan terkejut. Oh my god, Geral. Erang Miranda mengusap-ngusap dada. Geraldian cari tahu sendiri pertanyaannya. Kebetulan Herlan sedang bicara mengenai pertemuannya dengan Miranda di lapangan. Tanpa babi bu, lelaki itu meraih ponsel Miranda. Halo, Herlan. Oh Geraldian, tanya Herlan terkekeh geli di seberang telepon. Apa maumu sebenarnya? Jangan pernah terlibat dalam intrik perusahaan yang bukan ranahmu. Jauhi Miranda dan hapus semua niat burukmu padanya. Geraldian memberi peringatan. Di seberang, Herlan terbahak sendirian. So sweet sekali memberi Miranda perhatian. Shut up, bentak Geraldian lantang. Kamu harus tahu niatku, Geraldian. Akan aku rebut Miranda dari tanganmu. Herlan mendesis kasar. Suara lelaki yang memiliki kelainan seksual itu memang memiliki suara berat yang seksi. Geraldian menggertakkan rahangnya keras mendengarnya. Suara giginya yang beradu bergemeletup. Serius loh? Ada kalanya Herlan juga bersikap menyebalkan seperti ini. Namun dia tidak akan menduga jika konteks yang mereka bicarakan adalah satu perempuan yang sama. Jangan macam-macam dengannya, desis Geraldian. Aku tidak akan macam-macam, Geral, kekeh Herlan.
Miranda punya banyak hal yang kuinginkan dari seorang perempuan, aku tidak akan pernah menyakitinya. Sial, sekali gerakan kasar Geraldian matikan sambungan dan langsung menatap tajam Miranda. Mulai dari sekarang jangan pernah temui Herlan atau lelaki lain dan berpakaianlah yang biasa. Kalau bisa usahakan jangan pakai make up. Bersambung.